Bida, saya mau nanya kenapa ya head saya nggak lancar? Itu udah berapa bulan ya Bu haidnya nggak lancar seperti itu? Udah 6 bulan. 6 bulan ya. Ibu sebelumnya pakai KB apa? KB suntik. KB suntik 3 bulan ya Bu. Iya. Baik ya Ibu. Tadi kan Ibu mengeluh ya Bu, haidnya itu tidak teratur ya Bu ya. Sudah 6 bulan Ibu tidak haid. Terus, nah Ibu tidak teratur ini tuh hal yang wajar ya Bu, karena di KB suntik 3 bulan ini itu pasalnya itu haid tidak lancar itu tergolong normal ya Bu ya bagi pengguna kontrasepsi seperti KB 3 bulan ini. Nah Ibu juga harus tahu ya Bu, apa saja sih efek samping dari suntik 3 bulan ini ya Bu ya. Pertamanya tadi yang Ibu rasakan saat ini yaitu kayak gangguan haid ya Bu ya. Gangguan haidnya itu tidak teratur gitu kan ya. Jadi seseorang itu kan bisa mengalami haid itu berkepanjangan lalu berhenti haid untuk waktu yang lama ya Bu ya. Yang kedua itu butuh waktu lebih lama ya Bu agar kembali subur gitu. Nah mungkin paling lama itu sebulan atau 2 bulan ya Bu. Jadi Ibu gak usah khawatir, gak usah panik gitu Bu. Ini hal yang wajar ya Bu, normal, gak apa-apa. Nah lalu efek samping pada pil KB 3 bulan itu bisa menyebabkan ini ya Bu, menimbulkan jerawat ya Bu. Nah ini tuh tingginya hormon progesteron ya Bu dalam tubuh ini membuat kelenjar minyak ya pada wajah Ibu tuh memproduksi lebih banyak gitu ya Bu minyaknya. Terus mungkin yang keempat itu ada menyebabkan perubahan badan Ibu menjadi lebih besar gitu ya, perubahan fisik. Nah itu juga hal yang wajar karena itu efek samping dari KB suntik 3 bulan ini ya Bu ya. Lalu mungkin ada gairah seks Ibu itu menurun gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalkan Ibu mengalami saat ini gitu, Ibu bisa menyiasati dengan melakukan foreplay dan menggunakan pelumas ya Bu sebelum melakukan seks, atau bisa disebut dengan kondom gitu ya Bu. Nah mungkin kondom juga di sini ada kondom wanita juga ya Bu, bisa diketahui juga. Nah lalu Ibu tahu nggak sih penyebab efek samping? Tadi Ibu harus tahu ya Bu, penyebab efek samping KB suntik 3 bulan itu apa gitu. Nah ini tuh terjadi karena medroxyprogesterone yang disuntikan itu membuat kadar hormon pada tubuh itu tidak stabil gitu kan ya Bu. Jadi oleh karena itu tubuh Ibu tuh merespon ya lonjakan hormon ini dengan berbagai cara. Seperti tadi ya Bu yang Ibu rasakan saat ini yaitu gangguan haid. Terus perubahan gairah seksnya juga ya Bu. Nah mungkin Ibu juga harus mengetahui ya Bu, KB suntik 3 bulan ini tuh mempunyai ciri-cirinya tuh seperti apa sih yang tidak cocok gitu ya Bu. Ciri-cirinya tuh kayak misalkan muncul ini Bu, reaksi alergi gitu ya Bu, mungkin bentol bintik-bintik di kulit Ibu gitu kan ya Bu, seperti itu pokoknya di area badan Ibu gitu kan ya. Lalu kayak muncul flek. Nah muncul flek ini mungkin kayak flek tuh sedikit-sedikit darah ya Bu yang muncul gitu kan ya Bu. Nah itu tuh mencirikan tidak cocok KB suntik itu. Nah lalu tuh mungkin Ibu bakal ngerasain kayak sakit kepala ya Bu. Ibu sering nggak Bu sakit kepala kadang? Kadang-kadang Kadang-kadang ada ya. Nah itu juga ciri-ciri dari KB suntik ini ya Bu. Lalu keputihan, pasti ya keputihan selalu ada gitu kan. Nah ini tuh tidak cocok KB suntik. Selanjutnya itu adalah keputihan atau keluaran cairan putih dari vagina Ibu ya Bu. Ini tuh yang disebabkan dari pH itu di sekitar area vagina gitu ya Bu. Nah lalu pendarahan hebat. Nah ini juga ciri-ciri tidak cocok ya Bu, KB suntik 3 bulan ini tuh pendarahan yang hebat, yang banyak ya Bu. Dan yang dikenal dengan yang namanya tuh menorragia. Nah jadi kondisi ini itu disebabkan ya karena tidak seimbangnya kondisi hormon dalam tubuh Ibu gitu kan ya. Lalu nah mungkin Ibu juga tidak usah khawatir ya Bu ya, kalau misalkan Ibu pengen gitu ya
ya. Saya mah ngasih masukan saja ya Bu ya, cara melancarkan haid setelah KB suntik 3 bulan ini gitu ya Bu. Ibu bisa mengganti kontrasepsi ibu ya Bu ya. Mungkin kayak melancarkan haid setelah KB suntik 3 bulan pertama ini itu adalah mengganti kontrasepsi. Nah, cara ini tuh adalah solusi yang paling efektif ya Bu, karena dapat mengembalikan keseimbangan hormon tubuh ibu gitu. Jadi sehingga siklus ibu tuh bisa normal kembali gitu ya Bu. Mungkin yang kedua tuh cara melancarkan haidnya tuh dengan istirahat yang teratur ya Bu. Jangan sampai kecapean gitu ya Bu. Beraktivitas juga tidak terlalu berat seperti itu ya Bu. Mungkin yang ketiga itu ada menghindari dari stres gitu ya Bu. Nah, stres ini tuh berlebih memicu timbulnya hormon kortisol sehingga menghambat kinerja hormon ya Bu. Terus menghindari stres ini dengan meditasi atau yoga gitu ya Bu. Ibu bisa ngelakuin, misalkan biar menghindari stres itu bisa melakukan aktivitas lain seperti ibu bisa olahraga dengan yang lain gitu, mencari aktivitas yang baik yang menurut ibu itu nyaman, enak gitu ya Bu. Lalu mungkin konsul yang itu tuh konsulkan ke dokter kandungan ya Bu, kalau misalkan itu. Nah, mungkin seperti itu saja ya Bu. Jadi tadi tuh saya sudah menjelaskan ya Bu, efek samping dari pil KB itu apa, faktor efek samping, penyebab faktor efek sampingnya itu apa gitu ya Bu. Terus cara pengembalian pengen ibu teratur lagi haidnya juga tadi seperti itu saya sudah jelaskan ya Bu. Mungkin ibu ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup penjelasan yang saya tadi sampaikan? Sudah cukup, terima kasih. Sudah cukup ya Bu, terima kasih juga ya Bu.